Selamat pagi, Willis. Selamat pagi, Pak Jeffrey. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, Pak. Baik Kabar ya. baik, Nah, ya, ini sehat. saya dapat informasi nih posisi masih di tengah jalan ya, belum sampai ke rumah ya, karena masih beraktivitas ya tadi ya. Iya, betul, Pak Jeffrey. Jadi mampir sebentar untuk interview ini ya, luar biasa ya. Yes. Begini, Willis, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai proses non face-to-face. Seperti Willis tahu kan, ini kan metode baru. Iya. Masih banyak orang mungkin enggan menggunakannya. Boleh nggak, Willis, cerita dikit nih, kenapa mau menggunakan metode ini? Oke. Alasan saya untuk tetap menggunakan metode non face-to-face ini adalah sebetulnya tujuannya pertama adalah kita tetap mau bantu para calon nasabah. Karena bagaimanapun juga mereka berkejar-kejaran dengan waktu. Dengan waktu dalam arti bisa aja mereka terkena penyakit kapan saja. Dan ini kalau udah kena sakit kan waktunya pasti masih butuh masa tunggu lagi kalau mereka menunda. Nah, yang jadi pertimbangan saya adalah sayanya yang nggak boleh nunda untuk menolong mereka. Kayak gitu, Pak Jeffrey. Jadi ya mau tidak mau ini menjadi pilihan utama saat ini karena kan meskipun sayanya ingin ketemu mereka, mungkin lingkungan sekitar rumah mereka yang belum membolehkan ada tamu dari luar untuk masuk ke area mereka. Jadi ini jadi pilihan utama buat saya untuk approach mereka dan bersyukurnya adalah mereka juga memahami proses ini sehingga semuanya memang berjalannya lancar. Lancar ya? Gitu. Jadi memang ini juga salah satu untuk sama-sama baik lah ya. Mereka tetap bisa mendapatkan perlindungan, kemudian mereka tidak perlu khawatir tertular ya. Kita juga tetap bisa jaga kesehatan kita sendiri karena belum tentu kan kita yang tertular, bisa juga kita yang menularkan ya. Jadi kondisi ini sama-sama happy dan Willis tetap produktif. Ada nggak kendala-kendala ketika menggunakan metode ini, Willis? Kendala di awal ada, karena mungkin belum terbiasa aja ya Pak Jeffrey ya. Maksudnya kendala pertama kan untuk submit non face-to-face ini nasabah tetap butuh harus foto selfie ketika video call, terus kemudian foto selfie ketika mereka harus memegang ID dan juga form deklarasi. Ini baru buat saya dan baru juga buat nasabah. Iya, betul. Bersyukurnya adalah ketika nasabah dijelaskan bahwa ini proses atau prosedur yang memang diwajibkan oleh pemerintah, mereka happy sih. Malah mereka sebentar ya Mbak, sebelum difoto saya mau dandan dulu gitu. Jadi ini sangat menolong sekali. Dandan ya masih ya? Masih ada yang mikir dandan ya? Iya. Tapi ada beberapa informasi dari teman-teman ya, kliennya jadi marah gara-gara disuruh beginian. Ada nggak terjadi sama Willis? Di saya kebetulan nggak ada. Ya mungkin nggak ada, sekali lagi mungkin itu tergantung dari penjelasan kita ya. Ketika saya meminta mereka melakukan itu, saya jelaskan, Pak, Bu, minta maaf karena kondisi PSBB seperti ini, ada aturan dari OJK yang mewajibkan calon nasabah harus berfoto, karena ini dianggap resmi gitu. Jadi saya juga tidak melakukan penipuan terhadap pembukaan polis ini seperti itu, dan mereka welcome. Welcome ya? Iya. Setuju saya. Berarti ini memang kuncinya di bagaimana komunikasi dan penjelasannya ya. Betul. Mungkin kalau nggak dijelaskan, ngapain ini foto-foto berkali-kali lagi? Kayak orang bego yang megang-megang KTP begitu ya. Tapi ketika kita jelaskan dengan baik, ya tentunya ini untuk kebaikan bersama kan. Kalau nggak terpaksa kita harus ketemu kan. Ini tentunya sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak. Betul sekali. Terus ada cerita menarik nggak selama menjual dengan menggunakan metode face-to-face ini? Cerita menarik yang spesial sih ada satu. Jadi salah satu nasabah saya itu ketika diminta untuk foto selfie ternyata handphonenya rusak. Sampai akhirnya berhari-hari saya kontak kembali, apakah udah bisa? Iya Mbak, kemarin handphone saya rusak, mau beli juga nggak bisa keluar, toko handphone juga nggak ada yang buka, gitu kan. Nah akhirnya nasabah ini menggunakan handphone dari orang tuanya, kemudian ya udah langsung kirim foto selfie-nya bisa. Dan saya melakukan video call kembali. Kena sakit bukan orangnya, handphonenya ya. Oke, Willis, saya dapat informasi bahwa selama penggunaan non face-to-face method ini, Willis sudah menjual 4 polis, benar ya? Iya. Dengan metode non face-to-face ya? Betul. Oke.
Ada nggak pesan-pesan ini untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang masih enggan menggunakan metode ini karena merasa ribet, atau kepada teman-teman, karena kondisi kan kita tidak tahu sampai kapan kan. Mungkin Willis punya pesan-pesan atau himbauan kepada teman-teman yang lain, silakan. Oke. Buat para Manulifers, ini memang metode baru buat kita ya. Awalnya memang mungkin kita terasa ribet karena kita belum terbiasa. Tetapi ketika kita mempelajari, dan mempelajarinya itu ya langsung aja closing. Kalau kita cuma mempelajari baca, terus memahami flowchart-nya, mungkin kita agak sedikit bingung. Tetapi ketika kita benar-benar closing, ada nasabah yang closing non face to face, kita jadi memahami prosesnya lebih mudah. Dan sekali lagi penjelasan dari agent kepada calon nasabah itu harus benar-benar jelas supaya nasabah mengerti, memahami bahwa ini adalah salah satu prosedur yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga kredibilitas kita sebagai agent pun di mata nasabah jadi baik. Kenapa? Karena memang kita mengikuti standar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jangan ragu-ragu buat nolong nasabah dengan metode ini, karena ini bagi kebaikan mereka juga. Dan kalau penjelasan kita oke, harusnya mereka welcome. Itu luar aja biasa. Pesan-pesannya. Iya, luar biasa sekali ya. Saya pikir ini satu pesan yang sangat strong, bahwa kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan tahu. Dan setelah dicoba, ternyata berjalan begitu aja kok. Ya, kalau kita baca prosedur, kayaknya kok ya rumitnya nggak karu-karuan ya, begini. Tapi ternyata dijalani, mungkin saya yakin pertama kali agak canggung ya mungkin. Tapi begitu yang kedua, ketiga udah biasa-biasa. Malah kita bisa jadi pengarah gaya ya, miring sedikit ya. Betul, Pak, betul. Ya, betul. Terima kasih Willis atas waktunya. Ya, terima kasih atas informasi dan juga himbauan, juga motivasi kepada teman-teman. Semoga metode non face to face ini menjadi satu sarana pembantu kita untuk tetap produktif di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan kita berharap semuanya cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas lagi dengan biasa dan kita bisa berproduktivitas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Willis. Terima kasih Sampai Pak Jeffrey. Sampai jumpa. Ya.